Selamat pagi anak-anak sekalian di mana saja berada. Hari ini kita bertemu untuk kita belajar matematika. Topiknya adalah bilangan bulat. Ya, kita bicara matematika dengan topik bilangan bulat ya. Tujuan kita mempelajari bilangan bulat agar kita dapat mengetahui bagaimana jenis-jenis bilangan bulat dan bagaimana sifat-sifatnya. Untuk sementara di video awal ini saya mau mempelajari bilangan bulat. Bilangan, ya, kita bicara tentang bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Garis bilangannya seperti ini garis bilangan horizontal ya. Nah, di sini terdapat bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 sering juga disebut bilangan bulat netral. Nah, sedangkan bilangan bulat positif yakni yang berada di sebelah kanan 0 terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ini ada anak panah ini. Nah, panah ini menunjukkan bahwa dan seterusnya sampai tak terhingga. Dilanjutkan dengan misalkan 11, 12 dan seterusnya. Itu tanda anak panah ini ya. Yang berikut bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif yakni bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri 0, yakni negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ke arah kiri. Sama seperti sebelumnya, anak panah ini menunjukkan dan seterusnya ke sebelah kiri sampai tak terhingga. Oke, ini garis bilangan horizontal ya. Garis bilangan horizontal. Kita coba melihat operasi hitung penjumlahan. Nah, diperhatikan ya, misalkan yang kita tahu, misalkan 3 tambah 4 sama dengan 7. Mengapa 3 tambah 4 sama dengan 7? Penjelasannya adalah kita menggunakan garis bilangan di sini. Dari posisi 0 kita berjalan 3 langkah ke arah kanan. Lalu tambah 4, maka dari posisi 3 kita berjalan 4 langkah ke sebelah kanan lagi, maka akan berada atau tepatnya berada di 7. Dan demikian 3 tambah 4 sama dengan 7 ya. Contoh lain misalkan negatif 5 tambah 4. Negatif 5 tambah 4 hasilnya adalah negatif 1. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, dari posisi 0 kita berjalan 5 langkah ke arah kiri, tepatnya berada di negatif 5. Lalu ditambahkan dengan 4. Ditambahkan dengan 4 berarti berjalan kembali ke kanan. Dari posisi negatif 5 ini berjalan ke kanan sebanyak 4 langkah, maka tepatnya akan berada di negatif 1 ya, negatif 1 ya. Maka 5 tambah 4 sama dengan negatif 1. Kita lihat yang lain lagi. Oh iya, ini disiapkan garis bilangan vertikal. Garis bilangan vertikal seperti ini. 0 adalah posisi netral ya. Lalu bilangan-bilangan di atas 0, di atas adalah bilangan positif, bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ditandai dengan anak panah itu, ditandai dan seterusnya sampai tak terhingga. Sedangkan bilangan-bilangan di bawah 0
yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya sampai negatif tak terhingga. Oke, kita coba pada operasi hitung penjumlahan atau selisih seperti ini. Biasanya anak-anak itu bingung. Seperti ini. Negatif 2 kurang negatif 5. Selisih min 2 kurang min 5 sama dengan, sini saya menulis min 2 tambah 5 sama dengan 3. Bagaimana alasannya? Coba kita ikuti penjelasan berikut. Contoh, seorang penyelam. Pada kondisi pertama, ia berada 2 meter di bawah permukaan air. Berarti itu menjelaskan tentang min 2. Min 2 ya. Karena di posisi nol, anggap saja ini permukaan air, maka dia berada 2 meter di bawah permukaan air, kan negatif 2. Lalu karena pada kasus yang kedua, karena penyelam itu merasa bahwa lancar, maka pada kondisi kedua penyelam itu turun lagi sebanyak 5 meter di dalam air atau di bawah permukaan air ya. Maka dari kondisi 1 dan 2, bagaimana selisih kondisi 1 dan 2? Selisih kondisi 1 dan 2 adalah negatif 2. Terus dia menyelam lagi 5 meter, maka antara 2 dan 5 selisihnya adalah 3. Maka di sini negatif 2 kurang negatif 5 sama dengan negatif 2 tambah 5 sama dengan positif 3. Atau bisa dimengerti dengan cara lain, negatif 2. Anak-anak sekalian, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kondisinya seperti ini? Garisnya dibuat seperti ini. Apakah ini dinamakan garis bilangan? Apakah dalam kehidupan keseharian kita itu ada? Misalkan sebuah pohon kelapa, contoh seperti ini. Apakah ini juga boleh dikatakan garis bilangan? Nanti kita boleh diskusikan bersama teman-teman yang lain, lalu bisa komunikasikan dengan saya. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana terjadi garis yang dibuat seperti ini ya? Apakah ini merupakan garis bilangan ataukah tidak? Untuk diketahui bahwa kita dari dalam konsep matematik kita mengenal 2, yaitu garis bilangan vertikal dan garis bilangan horizontal. Nah, kalau seperti ini condong, maka ini bukan garis bilangan ya. Tetapi kalau dalam kondisi kontekstual, misalkan pohon kelapa condong seperti ini dengan tangga, dibuatkan tangga-tangganya, maka pasti seperti itu. Itu adalah fakta. Bagaimana kita dapat mengukur panjang dan tinggi pohon kelapa tersebut? Pada keadaan ini saya juga ingin menjelaskan bahwa panjang dan tinggi memiliki satuan panjang, satuannya sama yaitu meter, satuan internasional, satuan panjangnya. Tinggi juga memiliki satuan panjang. Namun dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa ada perbedaan
ada perbedaan kata panjang dan kata tinggi, walaupun ada kesamaan ya, tapi perbedaannya kalau tinggi itu adalah hal khusus di mana biasa mengukur tinggi itu sendiri atau kedalaman secara tegak lurus. Nah, misalkan pohon kelapa mungkin panjangnya bisa 10 meter, tetapi karena posisinya condong seperti ini, maka tinggi pohon kelapa tersebut akan dihitung dari permukaan tanah. Jadi mungkin panjangnya bisa lebih panjang daripada tingginya. Oke, sedikit penjelasan tentang fakta-fakta di alam semesta ya. Anak-anak sekalian, mungkin sementara pertemuan kita seperti ini akan dilanjutkan dan hal-hal lain mungkin sekedar untuk diketahui, bisa mengisi soal-soal seperti ini. Dicoba ya, 7 kurang min 9 misalkan, kemudian berapa. Soal lain misalkan minus 6 kurang 10 kemudian berapa, menggunakan garis bilangan ya. Minus 6 tambah min 10 sama dengan berapa. 5 tambah min 11 sama dengan berapa. Terus misalkan 5 kurang 11 sama dengan berapa. Dicoba ya. Salam semangat terus belajar dari rumah, jangan patah semangat, belajar terus menerus. Oke, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe ya. Dari Sekon saya menyampaikan salam. Sekon Touch ada di depan matamu, ada di hatimu. Terima kasih.